Cerita diawali dengan perjalanan sekelompok anggota DEA atau BNN-nya Amerika Serikat menuju sebuah lokasi yang diketahui menjadi tempat transaksi penjualan narkoba. Dalam salah satu mobil, salah seorang petugas bernama Juan ditelepon oleh istrinya untuk mengabari bahwa ia sedang hamil. Mendengar hal ini, Juan pun merasa senang, begitu juga dengan rekannya yang bernama Anthony. So you guys pick out a name yet? Juan José Hurtado Moreno III. Setelah 30 menit berkendara, sampailah mereka di lokasi penggerebekan. Di sini Anthony menyuruh Juan untuk jaga mobil saja, sementara dia dan anggota lainnya akan masuk ke dalam. Sit and stay here, right? Traigan los pedos. Let's go. Selesai mengkondisikan lantai 1, Anthony melanjutkan penggerebekan ke lantai 2. Di sana ia mendapati seorang tangan kanan dari bos kartel bernama Manuel dan bodyguardnya bernama Zico. Kedua orang ini terlihat sangat santai dan tidak terkejut sama sekali meskipun tak lama lagi mereka akan ditangkap. Ketika akan dibawa ke mobil, tiba-tiba Zico merebut senjata dari salah seorang petugas dan memberontak untuk kabur. Di sisi lain, Juan yang standby di mobil saat ini sedang teleponan dengan istrinya untuk membahas soal kehamilan. Dalam percakapan tersebut, Juan pun berjanji akan membelikan semua makanan yang istrinya mau saat dirinya selesai bertugas. Tapi siapa yang menduga jika setelah itu, Juan malah harus tewas di tangan Zico yang berusaha melarikan diri dari kejaran anak buah Anthony. Scene lalu berpindah ke suatu dermaga dan memperkenalkan kita pada seorang pria parubaya bernama Nick. Hari itu, ia menikmati musim panas di atas sebuah kapal yang sudah ia jadikan sebagai rumahnya. Tak lama kemudian, rekan lama Nick yang bekerja sebagai intelijen Amerika Serikat bernama Russo datang mengunjunginya. Hey, Nick! Permission to come aboard, sir. Permission granted. Yeah. Kedatangan Russo sendiri adalah untuk menawarkan Nick sebuah pekerjaan yang sebenarnya sudah lama Nick tinggalkan. Dari apa yang Russo ucapkan, kita bisa tahu jika dahulu Nick merupakan seorang pembunuh bayaran yang bekerja di bawah pemerintah Amerika Serikat secara rahasia. Nah kini, karena suatu hal yang sangat urgent, pemerintah pun terpaksa meminta Nick untuk kembali menjalankan sebuah misi. Awalnya sih Nick menolak permintaan itu karena merasa dirinya sudah cukup tua. Tapi setelah Russo menjanjikan upah yang sangat besar, yakni sekitar $10 juta jika Nick berhasil, maka ia pun langsung menerimanya. I have 3 black warrants I need you to execute. But I am retired. Your country needs you. $600,000 in this bag. That's $200,000 a warrant. Kembali ke Anthony, yang kini sedang merasa sangat terpukul atas kematian Juan. Ia benar-benar tidak menyangka jika sahabatnya harus mati di tangan bandar narkoba. Tak lama kemudian, situasi semakin sedih tatkala isi Juan datang ke kantor DEA dan langsung histeris di depan Anthony. Ia pun berpesan kepada Anthony untuk membalas para pelaku yang menyebabkan Juan tewas. I heard everything. Setelah situasi cukup kondusif, kini tibalah saatnya Anthony bersama komandannya yang bernama Kapten Abed mendatangi ruang interogasi. Di sana mereka pun langsung bertanya kepada Manuel di mana bosnya saat ini berada. Nah, alih-alih menjawab pertanyaan dari Kapten Abed, Manuel malah mengajak dua petugas ini untuk bersepakat. Manuel mengatakan bahwa ia akan menjawab semua pertanyaan dari mereka berdua, asalkan dirinya diizinkan untuk menginap di salah satu hotel mewah untuk 1 malam saja dan hukumannya harus diringankan. But first, we talk deal. I will give you a very small hint, okay? I'm going to give you exactly who you really want. And I will give you Hussein bin Fari. As example of good faith negotiation, I just need access to my laptop. Kembali ke kakak Nick, yang pada pagi itu, ia mulai beraksi menjalankan misi yang diterimanya. Ia pun mengemasi beberapa senjata dan juga mengganti plat mobilnya. Singkat cerita, kakek Nick pun tiba di lokasi tempat targetnya berada.
Di sana ia menyempatkan diri untuk menikmati sebuah kelapa di pinggir jalan sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah kelapanya habis, kakek Nick pun berjalan menuju ke apartemen yang ada di seberang jalan sambil membawa tas golf miliknya. Sesampainya di rooftop, kakek Nick pun langsung mengeluarkan isi dari tas golf tersebut yang ternyata isinya adalah sebuah sniper. Dari kejauhan, kakek Nick bisa menguasai targetnya yang ternyata tak lain dan tak bukan adalah Manuel. Terlihat Manuel yang baru saja selesai pijat dijemput oleh Anthony beserta anggotanya untuk dibawa kembali ke tahanan. Namun saat Manuel sudah berada di depan lobi, tiba-tiba Hey, senor, watch it, be careful! In the fucking melihat Manuel tewas disniper dari jauh, Anthony segera berlari ke arah tembakan yang tadi datang. Meski begitu, ia tidak bisa menemukan siapa pelaku penembakan karena penyamaran kakek Nick sebagai pria tua yang hendak bermain golf benar-benar sempurna. Selang 1 minggu kemudian, kantor DEA mendapatkan informasi dari intelijen bahwa bos kartel yang mereka cari-cari selama ini akan melakukan sebuah rapat di restoran. Kapten Abed pun meminta Anthony untuk memimpin anggotanya mengawasi mereka. So his cell phone data shows that he was at Vista Paradise. So we set up a stakeout across the street. Singkat cerita, Anthony dan anak buahnya mulai mengawasi rapat tersebut setelah meretas kamera CCTV yang ada di sana. Namun di sini, mereka masih mengalami kendala karena ternyata kamera yang diretas tidak dilengkapi dengan mikrofon. Makanya mereka tidak bisa mendengarkan percakapan dari rapat tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Anthony pun berinisiatif untuk langsung mendatangi restoran tersebut dengan menyamar sebagai pelanggan. Sistema de video, pero no tenemos audio. Get some audio. ¿Cuántos en su grupo? Just one. Sesampainya Anthony di sana, ternyata ia tetap tidak bisa mendengar percakapan tersebut sebab dirinya hanya diperbolehkan duduk di luar, sementara ruangan yang digunakan rapat hanya boleh dimasuki oleh tamu VVIP. Saat sedang mencari solusi, Anthony tak sengaja melihat seorang chef wanita yang sepertinya hendak pergi keluar untuk berbelanja beberapa kebutuhan dapur. Nah, tanpa pikir panjang, Anthony pun mengikuti wanita tersebut. Di luar restoran, Anthony lalu memperkenalkan diri sebagai anggota DEA yang sedang bertugas. Ia pun meminta sedikit waktu kepada chef tersebut untuk membicarakan sesuatu. Di dalam mobil, Anthony meminta tolong kepada chef tersebut yang diketahui bernama Mina untuk memasangkan sebuah mikrofon secara diam-diam di meja ruangan VVIP. Mendengar permintaan tersebut, Mina awalnya menolak karena takut ketahuan. Tapi setelah Anthony memohon dengan sangat, barulah Mina akhirnya bersedia. Yeah, I need you to place this. Why? It's for an investigation the DEA is running. There's lots of cameras. Let's stick it under the table. I do this thing for you, so I can get a green card, so I can join the CIA, the Culinary Institute of America. I'll do it. But you will owe me one. Pada malam harinya, dari kamera CCTV, Anthony bisa melihat Mina yang benar-benar memasangkan mikrofon yang ia berikan tadi. Nah, di saat yang bersamaan, rupanya di luar sudah ada kakek Nick yang baru saja tiba dan bersiap untuk menjalankan misinya. Saat Anthony sedang menguasai rapat tersebut, tiba-tiba saja para kartel berpindah tempat ke gudang belakang. Alhasil, Anthony pun belum bisa mengetahui apa isi dari rapat tersebut. Sementara itu, di saat yang bersamaan kakek Nick terlihat mulai memasuki tangga darurat dan menuju ke gudang belakang. What the fuck are they doing? Scene pun kali ini berfokus pada rapat yang dilakukan oleh para petinggi kartel. Di sini akhirnya kita diperkenalkan kepada bos besar bandar narkoba bernama Sadik yang sudah diburu oleh agen DEA sejak 2 tahun belakangan. Dalam rapat tersebut, rupanya Sadik yang merupakan kartel dari Arab berencana untuk menghancurkan ekonomi Amerika setelah anaknya tewas akibat bom yang dijatuhkan oleh militer Amerika Serikat di Suriah. Nah, untuk melaksanakan rencananya ini,
Sadik pun sudah menyewa seorang ahli rekayasa bernama Peter untuk menciptakan sebuah alat yang sekali pencet bisa membuat padam seluruh kota dalam 24 jam. What's out there? Di tengah perbincangan, tiba-tiba kakek Nick pun datang dan langsung menghabisi mereka semua. Tak lama kemudian, Anthony pun tiba di gudang belakang dan mendapati semuanya sudah sangat kacau. Drop the weapon! Pada keesokan harinya, Sadik meminta Peter untuk segera menyelesaikan alat yang dia minta karena semalam alat yang ditunjukkan masih berupa prototipe. Peter pun mengatakan bahwa ia akan melakukannya dengan syarat Sadik mau untuk membayarnya sebesar $50 juta. 50 million. 50. Of the global economy, I'd like to have some security. Pada malam harinya, keponakan yang bernama Rasida mengadakan pesta ulang tahun di apartemen pribadinya. Anthony yang masih memburu Sadik pun ikut hadir dalam acara tersebut. Di sana ia sempat bertanya kepada Rasida di manakah pamannya saat ini, namun Rasida cuma cuek saja. Tak lama setelah itu, Anthony tak sengaja kembali bertemu dengan Mina yang ternyata juga bekerja sebagai chef dalam acara tersebut. Excuse me. Are you police? Yeah, I have to go. Is there any way? It's very important that we speak. Dari ruang keamanan, Sadik sendiri rupanya sedang mengawasi pergerakan Anthony. Nah, kalian ingatkan sama Zikov, bodyguard yang di awal film membunuh Juan? Di sini, karena ia mengenali wajah Anthony, segera memberitahu kepada Sadik bahwa kedatangan Anthony ke pesta pasti untuk menangkap dirinya. Mendengar hal itu, Sadik pun meminta Ziko untuk menghabisi Anthony. That's the guy. I know it's him. Then why is the DEA up my ass? We'll do something about it. Di saat yang bersamaan, Anthony secara tak sengaja melakukan eye contact dengan kakek Nick yang ternyata juga datang dalam acara tersebut. Pertemuan mereka membuat Anthony sedikit melamun sambil memikirkan sepertinya orang tersebut tidak asing bagi dirinya. Namun sebentar saja Anthony teralihkan, kakek Nick sendiri rupanya sudah menghilang dan bergegas pergi dari sana. Saat Anthony sedang keluar, ia tak sengaja bertemu lagi dengan Mina. Tanpa pikir panjang, ia pun mengajak Mina untuk naik ke mobil dan mengejar kakek Nick. Get in. We're gonna follow him. What did he do? Pada keesokan harinya, Anthony yang masih penasaran dengan sosok si kakek mencoba mencari mobil yang digunakan di daerah sekitar lokasi kakek Nick kabur semalam. Setelah lama berkeliling, ia pun pada akhirnya menemukan mobil yang dimaksud dan segera meminta kakek Nick untuk menunjukkan identitasnya. Morning. Driver's license, please. Jurisdiction, aren't you, son? Did I do something wrong? Dari scene ini, ada sebuah plot twist yang tidak terduga. Rupanya kakek Nick adalah ayah Anthony yang sudah lama menghilang sejak Anthony masih umur 15 tahun. Kakek Nick yang mengetahui jika petugas di hadapannya adalah putranya sendiri langsung mengajak Anthony untuk pergi ke kediamannya. Hi, Dad. Special Agent Anthony Van Owen. Saat sudah tiba di kediaman kakek Nick, Anthony yang sudah tidak tahan langsung bertanya mengapa dahulu ayahnya langsung pergi meninggalkan dirinya setelah ibunya meninggal. Nick pun menjawab jika keputusan itu ia buat dengan terpaksa setelah mengetahui fakta bahwa ibu mereka tewas dihabisi oleh musuh Nick. Dan karena tak mau anaknya menjadi korban berikutnya, maka kakek Nick pun memilih untuk pergi. Mendengar penjelasan ini, Anthony merasa sangat kecewa. Meskipun demikian, pada akhirnya ia bisa memaklumi keputusan dari ayahnya yang semuanya itu dilakukan demi keselamatan dirinya sendiri. You just kill people for a living. Now you told me you were, what was it? Was with a shadow and kill enemies of the state. It was painful for me. Sesaat sebelum Anthony pergi, kakak Nick memberikan sebuah ponsel yang bisa digunakan oleh Anthony untuk menghubungi dirinya jika ada apa-apa. Anthony pun menerima ponsel tersebut dan saat ingin masuk ke mobil, tiba-tiba
Scene lalu beralih ke Peter yang pada hari itu diminta oleh Sadik untuk segera menyelesaikan alatnya. Peter pun bilang Sadik tak perlu risau karena alatnya akan siap dalam 24 jam saja. Tak berselang lama, datanglah Zico beserta anggotanya sambil membawa Anthony. Nah, disinilah letak kesalahan para kartel. Alih-alih membawa Anthony dan juga kakek Nick, mereka malah membawa Anthony saja karena menganggap kakek Nick hanyalah kakek-kakek biasa. Setelah itu, Sadik pun bertanya kepada Anthony siapakah orang yang telah menghabisi Manuel yang merupakan tangan kanannya menggunakan sniper. Anthony pun menjawab jika yang melakukan itu adalah kakek-kakek yang tadi Zico tinggal di dermaga. Mendengar jawabannya menurut Sadik sendiri tidak masuk akal, membuat Anthony langsung dipukuli oleh Zico. Not mean pepperoni pizza? Di sisi lain, kakek Nick sendiri saat ini sedang dalam perjalanan ke tempat Anthony disekap. Lewat ponsel yang sempat Nick berikan kepada Anthony tadi, ia pun dengan mudah bisa melacak di mana Anthony sekarang berada. Saat anak buah Zico memukuli Anthony, tiba-tiba listrik di ruangan padam. Dan tak lama kemudian, kakek Nick pun datang membantai mereka semua. Time to go home, son. Setelah mengobrak-abrik markas Sadik, kakek Nick pun membawa Anthony ke kapalnya untuk segera diobati. You sleep down below, I'll take up top. Di sisi lain, para polisi kini sudah tiba di markas Sadik. Di sana mereka tidak menemukan apa-apa kecuali beberapa anak buah Sadik yang sudah tewas dan juga alat yang diciptakan oleh Peter. ¿Qué es esta, capitán? ¿Ese es el wifi? Pada keesokan malamnya, Anthony tiba-tiba ditelepon oleh Mina yang ternyata saat ini sedang disandra oleh Zico. Di sini, Zico meminta Anthony untuk datang sambil membawa uang sebesar $1 juta jika ingin Mina selamat. Mendengar hal tersebut, Anthony pun bertanya mengapa Zico nekat melakukan ini. Nah, Zico bilang jika ia terpaksa melakukannya karena sedang butuh uang, tapi si Sadik rupanya adalah tipikal bos yang sangat pelit. Tony? ¿Qué pasa? ¿Sabe quién soy? Bueno, compadre, por ahí te dejo. Singkatnya, Anthony pun tiba di kediaman Mina dan langsung menemui Zico. Saat Zico bertanya mana uang yang diminta, tiba-tiba Call him or I throw her off! Okay, on that way. Zico tidak menduga jika omongan Anthony tempo hari saat sedang disandra ternyata benar. Kakek-kakek yang ia kira orang biasa ternyata punya kemampuan menembak yang sangat tinggi. Nah, karena sekarang Zico yang terpojok, Nick pun meminta Zico untuk menunjukkan di mana kediaman Sadik atau ia akan dihabisi saat ini juga. Karena takut, Zico pun bersedia untuk mengantar mereka ke kediaman Sadik. Tapi sebelum itu, ia mengusulkan sebuah rencana agar Nick dan Anthony bisa masuk dengan mudah ke kediaman Sadik. Karena seperti diketahui, Sadik selalu dijaga oleh setidaknya 20 orang bersenjata sekaligus. You know you killed my best friend for no fucking reason. Come on, you sorry sack of shit. Beralih ke Sadik yang saat ini ditagih oleh Peter soal uang pembayaran. Ia meminta Sadik untuk membayarkan setidaknya 50% saja terlebih dahulu karena istri Peter mau lahiran. Mendengar hal ini, Sadik mengatakan bahwa ia tidak mau membayar Peter karena alat yang dimau saat ini sudah berada di tangan kepolisian. Dan karena sekarang Peter tak berguna, maka ia pun langsung dieksekusi. You had no problems taking my money. You haven't paid me. You're the only one who could do it. Kejadian barusan disaksikan langsung oleh Rashida. Ia benar-benar kaget dan juga tidak expect kalau pamannya ternyata sosok yang kejam. Tak lama setelah itu, Zico pun tiba dengan menodongkan senjata kepada kakek Nick dan menyeret sebuah kantung mayat. Saat dibuka, rupanya ini semua merupakan trik yang memang sudah mereka siapkan. Sebelum situasi benar-benar chaos, Nick pun menyuruh Rashida untuk keluar saja karena kali ini biarkan mereka menyelesaikan masalah sesama pria. Go home. I live here. Go! Tak lama setelah itu, pertarungan antara Nick dan Anthony melawan Sadik CS menjadi tak terhindarkan.
Let's talk about this. Dalam pertempuran ini, Sadik berhasil dibunuh, dan sebelum meninggalkan TKP, Nick berpesan jika Zico ingin mendapatkan uang, maka carilah pekerjaan yang halal. How do I get my money? Get a job. Tak lama kemudian, para polisi sudah tiba di TKP. Di sana mereka mendapati Sadik dan anak buahnya sudah tewas di tempat. Setelah itu, salah seorang petugas juga menemukan sebuah kantung mayat yang ketika dibuka, rupanya isinya adalah Zico. Oí que te extrañan en el hongo. Film pun loncat ke beberapa tahun kemudian. Terlihat Anthony yang kini sudah berkeluarga setelah menikahi Mina. Terlihat kakek Nick juga sudah tidak lagi sendirian karena mendapatkan pasangan baru. Di sini, kakak Nick mengatakan bahwa mereka lebih baik tinggal di apartemen saja karena kebetulan uang pembayaran dari misi sebelumnya sudah ia terima. How are you settling into the new apartment? You're gonna go to college too. Film pun diakhiri dengan kedatangan Russo yang kali ini menawarkan Nick dan juga Anthony sebuah misi khusus yang bayarannya 5 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dan tamat, film pun akhirnya selesai. Nah, sekian dulu alur cerita kita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang film Black Warren yang rilis pada tahun 2022? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.